Pancer salah satu daerah di Jawa Timur yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Kali ini saya akan mengikuti teman-teman nelayan Pancer ke tengah laut mencari ikan. Persiapan pun dilakukan dengan maksimal, karena kita akan menginap di laut 3 hingga 5 hari. Hari ini sih lagi ada di Pancer nih. Saya mau mancing ke tengah, mancing tuna bareng teman-teman nelayan di Pancer. Jadi sebelum berangkat kita mau persiapan dulu karena kita mau beberapa hari di tengah laut nih. Ini ada es batu ya Pak, sama ransumnya kita. Jadi ada sayur, buah, semuanya masuk sini ya Pak ya. Ini nanti dipakai buat naruh tuna. Jadi kalau udah dapet ikan tunanya masuk sini semua ya Pak. Iya. Nah, di sini nemu kacamata bajak laut. Ikan mantap. Nah, belakang ini dapur nih. Dapur ya Pak, ini Pak ya. Dapur, tempat masak, tempat santai sama bikin kopi dan segala macamnya di sini di belakang. Sebelah situ ini ada kamar. Kamar Pak, bener ya Pak? Ini ada kamar-kamarnya nih buat tempat istirahatnya. Tuh. Halo Mas, ganteng banget Mas. Oke, sepertinya persiapan sudah selesai nih. Berangkat! Walau musim baratan, Tri, Katiran, dan Suparman tetap berangkat mencari ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan kabarnya hari ini hingga 3 hari ke depan cuaca akan bersahabat dengan para nelayan. Setelah perjalanan selama 5 jam, perahu sampai di Rumpon Tuna. Kita udah sampai rumponnya nih. Sekarang kita mau cari umpan dulu. Saya diajarin cari umpan nih sama Pak Parman sama Pak Katiran. Kalau nggak dapet umpan kita nggak bisa mancing tunanya soalnya. Strike! Tanpa menunggu lama, kail saya langsung mendapatkan sambaran. Ini pengalaman pertama saya memancing dengan teknik seperti ini. Ikan langsung naik ke atas kapal. Lumayanlah, seekor cakalang menjadi ikan pertama saya. Dibuang mana Pak? Oh, Katiran, sang mentor saya pun mendapatkan sambaran. Ikan tongkol berhasil dinaikkan ke atas kapal. Sesekali kapal bergerak. Teknik ini dinamakan tonda oleh teman-teman nelayan di daerah Pancer. Hampir sama dengan teknik trolling, namun umpan tonda menggunakan bulu-bulu. Dapat tongkol. Lumayan buat umpan tuna nih. Tidak berapa lama ikan kembali memakan umpan milik saya. Strike! Oh, ini yellowfin. Ini tuna. Wow, ternyata baby tuna yang saya dapatkan. Ada 2 anaknya. 2. Bukan cuma 1, bahkan 2 baby tuna yang saya naikkan ke atas kapal. Bukan hanya saya, Katiran pun mendapatkan ikan yang sama. Mantap! Yellowfin baby. Dapat 1 lagi. Mama dapat 3. Walau belum terlihat tuna besar boiling, namun mendapatkan ikan pada cuaca seperti ini sudah membuat saya dan yang lain cukup senang. Wah, sepertinya lelah tidak ada di kamus Katiran nih. Dia kembali mencari ikan untuk memenuhi kuota. Secara bergantian, Katiran, Suparman, dan saya menaikkan dari jenis cakalang, tongkol, hingga baby tuna. Berhubung lagi angin, jadi tunanya agak nggak keluar. Jadi kita mancing apaan aja yang penting dapat buat bawa pulang ya Pak ya. Mantap! Yellowfin lagi Pak. Tidak mendapatkan tuna besar bukan berarti pulang tidak membawa ikan. Saya dan yang lain pun meneruskan memancing menggunakan handline untuk memenuhi box penyimpanan ikan di kapal. Mantap! Nih, niatnya cuman trolling
paling tongkol. Pakai bulu-bulu, ternyata dapetnya lumayan. Yellowfin tuna. Wah, sepertinya masih harus kerja keras nih untuk mengisi box ikan. Dan ikan harus banyak diberi es agar dagingnya tidak rusak. Ternyata capek jadi nelayan itu. Sekarang nih buat ibu-ibu, buat teman-teman, buat semuanya, kalau beli ikan jangan ditawar. Perjuangan nelayan cari ikan itu susah. Selama di kapal, kita harus bisa merangkap semua pekerjaan. Seperti Katiran, selain menjadi ABK kapal, ia juga merangkap koki di kapal ini. Mantap, Pak! Dan ini dia yang sudah saya tunggu-tunggu, saatnya makan. Pokoknya kalau di tengah laut, makanan apapun rasanya pasti mantap. Ternyata prediksinya salah nih. Kemarin kita jalan karena anginnya nggak kenceng ya Pak. Ternyata baratannya keluar, kenceng banget. Jadi mudah-mudahan nih kita tunggu sebentar, anginnya mulai reda lagi, jadi kita bisa mulai kerja lagi. Kita makan dulu lah, lapar. Ya Pak? Oke. Eits, jangan dikira habis ini saya langsung tiduran ya. Saya mau ngomset ikan lagi nih, biar cepat pulang. Bosan dengan teknik handline, saya pun mencoba teknik jigging. Strike! Ikan langsung menyambar metal jig saya. Dan seekor cakalang cukup besar berhasil naik ke atas kapal. Mantap! Strike. Menggunakan teknik tradisionalnya, dengan mudah Katiran mendapatkan tenggiri. Bukan hanya sekali, ia kembali mendapatkan 2 kali tenggiri dengan alat andalannya. Wah, bisa makan enak nih malam ini. Hahaha. Rohman, teman yang menemani saya ikut mencari tuna, juga ikut mendapatkan sambaran. Strike. Seekor tenggiri berhasil dinaikkan ke atas kapal. Mancing mania, mantap! Wah, sepertinya ikan memang lagi kumpul nih. Umpan metal jig saya terus mendapat sambaran. Dari mulai cakalang hingga baby tuna. Baby tuna! Bukan cuma saya nih, Suparman dan Katiran juga berusaha menambah ikan untuk dibawa pulang. Dan ini tidak akan berhenti hingga malam hari. Keesokan paginya, Tris sang kapten kapal memutuskan untuk bergerak pulang. Rencana untuk tinggal 5 hari di tengah laut ia batalkan karena cuaca semakin tidak kondusif. Keselamatan lebih penting dibandingkan apapun katanya. Kapal bergerak dengan cepat menuju daratan daerah Pancer. Sampai di pelabuhan, saya pun langsung membongkar ikan hasil tangkapan selama 3 hari. Sepertinya cukup lumayan ikan yang kami dapatkan. Ikan pun langsung dibawa ke penampungan untuk ditimbang dan pastinya dijual. Mantap!
Wah, tadi kita dari laut ditarik penampungan langsung dibeli ya Pak ya? Iya. Langsung dibeli sama dibawa ke penjualnya, dibawa ke penampungannya mereka. Udah, sampai situ doang. Capek ternyata. Ini pesan nih buat teman-teman, kalau beli dari nelayan jangan ditawar-tawar. Susah cari ikan ternyata. Mantap. Ini Mas Agung ketok-ketokin kayu di perahu. Ini Mas Agung ketok-ketokin kayu di perahu biar ikannya agak takut jadi lari ke jaring. Ayo, masih ada yang penasaran gak nih sama teknik cetak Gyotaku? Udah ada ikan nih di depan saya. Eits, saya nggak mau masak. Kali ini saya mau coba lagi nih teknik Gyotaku yang kemarin-kemarin udah pernah saya praktekin. Tapi kali ini saya mau sendirian nih, mau coba sendiri teknik Gyotaku, teknik cetak ikan. Jadi pertama seperti biasa, ikan saya foto terlebih dahulu karena nanti buat pewarnaannya. Jadi kita tahu detailnya ikan seperti apa. Biasanya agak basah, jadi kita keringin dulu pakai kain. Biasanya sih kain baju ya, jadi lebih menyerap. Pokoknya kain yang menyerap air lah. Seperti biasa, setelah ikan kering, ikan kita beri tinta dan tentunya pakai tinta yang tidak berbahaya untuk dikonsumsi ya. Gyotaku memang menjadi hobi baru saya nih. Mendokumentasikan ikan hasil tangkapan lewat kertas dan tinta. Sungguh sangat mengasyikan daripada menggunakan kamera foto. Seperti biasa, kita lap-lap dulu biar nggak terlalu tebal juga. Sebelum dicetak di atas kertas, usahakan tinta rata dan tidak tebal, hanya di beberapa bagian saja. Oke, saatnya mencetak ikan di atas kertas. Gyotaku dapat dilakukan di tempat yang tidak langsung terkena sinar matahari. Ini untuk menghindari badan ikan terus-menerus basah karena panas. Dan ini bisa menyebabkan kertas untuk mencetak ikan sobek. Walau terlihat mudah, Gyotaku membutuhkan ketelitian dalam pembuatannya. Nah, udah jadi nih. Gimana Mas hasilnya Mas? Lumayan lah ya. Lumayan lah, saya mau jadi diri sendiri nggak apa-apa lah sekali-sekali. Ini saya mau nitip dulu sama Mas Yono, biar dikeringin dulu Mas nih. Saya tunggu kering dulu. Nitip dulu ya Mas ya. Nih ikannya mau saya bawa, saya mau masak sama teman-teman. Lapar kan? Lapar. Iya, nanti nyusul ya. Iya. Mancing mania? Mantap. Wah, sepertinya ada yang nungguin ikan untuk dimasak nih. Halo Mbak. Mau masak kan? Iya. Nih ikan ini. Kok masih kotor mas ikannya? Iya, tadi saya habis lukis-lukis. Saya cuci dulu sebentar ya. Airnya di mana? Itu mas. Oh, oke. Saya cuci sini ya Mbak ya. Wah, lupa, ikannya masih kotor. Tapi tenang, ikan akan saya bersihkan plus dipotong-potong agar mudah dimasak. Nih, kita mau masak apa hari ini Mbak? Kita pindah koyong. Pindang koyong. Nih, hari ini saya sama mbak-mbak cantik. Yang dari Pancer ada Mbak Ayu ya Mbak? Iya. Mbak Su sama Mbak Reza. Kita mau masak pindang koyong. Bumbunya simpel banget, cuma ada bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, asam ya Mbak? Iya. Sama. Daun bawang. Ini seledri ya Mbak? Oh, ada daun jeruk juga. Iya. Kunyit, jahe, lengkuas. Iya. Oke, kita mau langsung mulai aja. Oke Mbak? Iya. Oke. Masak pun dimulai. Seperti masakan Indonesia pada umumnya, pasti menggunakan bumbu yang beragam. Setelah minyak panas, kunyit, lengkuas, dan jahe masuk terlebih dahulu. Lalu disusul teman-temannya yang menjadi satu dalam wajan. Setelah bumbu wangi, air pun dimasukkan. Setelah itu, bahan utama dimasukkan juga ke dalam wajan. Semua bumbu dicemplungin jadi satu di dalam wajannya.
Terus tinggal tunggu matang. Jadi dia simple banget makanannya, ya Mbak ya? Oh. Oke, kini tinggal bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Wih, sudah tidak sabar nih menikmati masakan khas dari daerah pesisir. Iwake ketok ireng ya. Mas, Mbak. lak iwake kulkasan iku gak iso sempurna, ketok iki ireng ngono lho. Hah? Terus langsung entuk mancing ngono kuwi enak. Iya. Carane sempurna benih. Mbak. Ini malah bleketek. Gak bisa Ini ya. artinya apa, Mbak? Ya, itu kan ikannya kan udah dimasukin freezer kulkas tuh ya. Jadinya di air tuh hitam. Kalau Oh. fresh habis mancing tuh lebih Oh. lebih marem. Lebih Warnanya marem. fresh Ya. gitu loh. Marem gini. Marem kayak gini, Pak. Lebih iya, merem. Kalau marem tuh lebih kayak gimana bagus gitu. Oh, oke. Ini dulu. Ayo, masuk. Ininya aja, Mbak. Apa namanya? Sengketo. Boleh satu lagi nih, lagi nih. Sebelah sini ya. Apa? Akhirnya makanan siap disantap. Oh. Ya. Oke, sip. Ini nih, udah jadi nih masakannya pindang koyong ala-ala mbak-mbak cantik dari Pancer. Ya nggak, Mbak? Ya. Mancing mania? Mantap! Mantap! Batu. Wah, ternyata nikmat banget ya. Menikmati hasil laut dengan teman baru dan disuguhi dengan pemandangan yang cantik. Mancing mania, mantap! Pagi ini saya kembali turun ke laut selatan di daerah Banyuwangi. Karena cuaca yang kurang bagus, saya akan mencoba mengikuti kedua teman saya, Saipul dan Agung, untuk mencari ikan. Berangkat saat matahari belum menampakkan diri, kami menuju spot untuk menebar jaring. Wah, ternyata bukan hanya perahu saya yang memilih untuk menjaring di tempat yang cukup aman dari angin. Cuaca yang masih belum bisa diprediksi membuat para nelayan tidak ingin mengambil resiko untuk menjaring di tengah laut. Kita mau tunggu dulu 30 menit sampai 1 jam. Biasanya ikannya lompat-lompat nih, nabrak jaring, tuh ketahuan tuh. Ada ikan yang nyangkut nih. Setelah menunggu selama hampir 1 jam, kapal mulai bergeser pelan untuk menggiring ikan masuk ke dalam jaring. Beberapa kali, Agung menghentakkan kayu di atas kapal untuk membuat berisik agar ikan tergiring ke kapal. Ini Mas Agung ketok-ketokin kayu di perahu biar ikannya agak takut jadi lari ke jaring. Setelah dirasa cukup, kapal pun berhenti di ujung jaring. Saya, Agung, dan Saipul mulai bekerja. Jaring petet. Biasa para nelayan Gerajakan menyebut teknik tangkap ikan ini. Secara bergantian, saya dan Agung menaikkan jaring ke atas kapal. Selain layang, ada juga jenis lain yang masuk ke dalam jaring. Bonusnya nih, dapat keting lumayan besar. Jadi patahin patilnya kiri kanan sama atas karena bahaya, takut kena panas dingin kita. Ini dia Mas. Panas sana juga ya. 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 Yang bikin seru nih yang kayak gini-gini nih. Jadi apa sih namanya? Di sini apa namanya Mas? Kayak agar-agar ini? Intil-intil namanya. Namanya intil-intil. Jadi kayak semacam ubur-ubur tapi nggak bisa besar. Jadi dia yang nempel di jaring-jaringnya. Jadi katanya karena itu ikan jadi tahu ada jaring. Jadi ikannya mau masuk ke jaring balik lagi, balik arah lagi. Lumayan lah, walau cuaca dan kondisi air laut yang kurang mendukung,
Tapi saya, Agung, dan Saiful masih mendapatkan hasil untuk dijual kepada pengepul. Jadi di sini ada penampungannya nih, jadi cuma ditampung doang terus dibawa kemana mas ini mas? Muncar. Ke Muncar ya? Oh karena pabrik-pabrik besarnya tuh ada di Muncar, jadi dari sini tampung aja langsung dibawa ke Muncar. Saat musim seperti ini, nelayan memang tidak bisa maksimal dalam mencari ikan. Seberapapun rezeki yang didapat akan terasa nikmat jika kita tetap mensyukurinya. Mantap!